Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Reng Gunung Bonsai ya, yang mana sekarang ini saya memvideokan cara pembuatan pot yang berukuran sekitar 60 kali 80. Pot ini saya sistemnya bukan dicetak ya. Pot ini prosesnya dengan cara diserut, yang mana pot ini harus memakai bingkai untuk dijadikan ril serutannya. Kita pakai bingkai yang mana bingkainya harus kuat dan kokoh untuk menumpang potnya. Kita benahi dulu bingkainya supaya tengahnya itu tidak berlubang. Untuk itu, untuk menghemat pasir cetakannya, kita harus memakai kayu-kayu yang ada, kayu-kayu bekas, untuk menghemat daripada pasirnya itu nanti. Kita pakai kayu ya, supaya bebannya lebih ringan. Nanti kalau pakai pasir semua, bebannya itu nanti lebih berat. Kita pakai kayu-kayu bekas yang ada, kita tata sedemikian rupa supaya pasir-pasirnya itu, kayu-kayu ini bisa tertutup dengan pasir cetakan itu nanti. Kita tata kayu-kayunya di tengah supaya untuk meminimalisir pasir cetakannya itu, supaya tidak banyak nanti memakainya. Itu trik untuk membuat pot persegi. Kita timbun dengan pasir yang kering ya di tengahnya. Pasir yang kering itu pakai di tengahnya supaya daya serapnya itu nanti lebih kuat. Kalau pakai yang basah, daya serapnya itu lamban. Lebih baik kita pakai pasir yang tidak berkadar air. Kadar airnya sudah habis itu. Kita susun sedemikian rupa pasirnya supaya lebih merata pasirnya. Kita percepat saja prosesnya ya, biar tidak terlalu lama memakan waktu. Pinggirnya ini memakai pasir yang agak lembab supaya nanti proses serutannya itu lebih rapi kalau pakai yang lembab.
prosesnya itu lebih cepat kalau pakai yang lembab. Nah, kita buat sedemikian rupa supaya lebih rapi itu nantinya. Kita rapikan hasilnya. Setelah itu kita tuang dengan campuran semen dengan sedikit pasir halus ya. Percampurannya itu antara 1 genggam pasir dengan 3 genggam semen ya. Kita encerkan dengan air, kita atur kepekatannya. Kita tutupi bagian cetakan pasirnya supaya tertutup semua biar tidak ada celah. Hasilnya supaya nanti di dalamnya itu lebih rapi. Kita lakukan secara berkala dan kita lakukan berulang supaya lebih merata semennya itu nanti. Nah, kita ratakan semennya supaya celah-celah cetakannya itu tertutup dengan semen ke semuanya. Setelah itu kita pasang kawat ya. Di bagian bibirnya itu kita pasang kawat supaya pot itu lebih kokoh nantinya. Di bagian atasnya itu kita pasang kawat supaya bibiran pot itu lebih kuat nanti. Kalau tidak dikasih kawat, takutnya nanti pecah potnya itu nanti. Kekuatannya itu lebih maksimal kalau dikasih pot, soalnya pot ini lumayan besar. Ukurannya itu lebih besar karena antara 60 kali 80. Nah, cukup besar pot ini. Sekarang kita tuang dengan semen percampuran antara 1 genggam, berbandingannya itu 1 genggam semen berbanding 2 genggam pasir halus. Kita campur dengan kita atur kepekatannya seperti ini ya, kepekatannya biar meleleh semennya. Setelah itu kita lakukan penyerutannya. Kita lakukan penyerutan pada sisi pot ini. Kita lakukan penyerutan. Sudah kita permukaannya itu sudah tampak ya. Kita lakukan berulang kali supaya hasilnya itu lebih maksimal.
Kita sekarang tuang percampuran semennya lagi, percampuran semen yang tadi itu, dimana yang kurang kita tambahi. Kita lakukan penyelutan lagi supaya mana celah-celah yang belum ketutup kita tambah lagi dengan semen. Kita lakukan berulang ya, supaya hasilnya lebih maksimal nanti. Untuk penampang bawahnya ya, penampang bawahnya itu saya untuk mengirit biaya kita pakai bambu saja ya, pakai bambu yang lumayan tua supaya lebih kokoh, biar tidak kemakan air. Kalau bambu itu sudah saya buktikan teksturnya keras dan lebih awet, lebih kuat, dan juga tahan karat. Sekarang sudah proses finishing ya. Ini percampurannya antara semen dengan pasir, semen dengan air, cukup semen dengan air saja. Kita lakukan penyiraman pada permukaan pot ini supaya lebih merata. Setelah itu kita lakukan penyelutan lagi supaya lebih merata. Kita lakukan berulang sampai agak kental itu, maksudnya semennya, permukaannya itu lebih kering, tidak terlalu basah gitu. Kita lakukan penampuran semen kering saja untuk menyerap airnya itu. Kita lakukan penyelutan lagi, kita tabur lagi dengan semen, kita serut lagi. Yang mana-mana kalau masih ada yang perlu ditambahi dengan semen, kita tambahi juga. Kita tabur dengan semen kering ya, biar permukaannya itu lebih kental lagi. Kita lakukan pengulangan sampai beberapa kali supaya hasilnya itu lebih maksimal.
Sekarang sudah kelihatan lebih bagus ya, permukaannya sudah lebih halus daripada sebelumnya. Untuk itu kalau sudah tahap akhir ini biasanya saya itu pakai melakukan penyemprotan dengan percampuran air dengan deterjen supaya proses penyerutannya itu lebih licin ya. Kita campur antara air dengan deterjen, kita semprotkan ke permukaan potnya. Kita lakukan penyerutan dengan hati-hati supaya permukaannya itu tidak tergores ya. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita lakukan penyemprotan lagi sampai beberapa kali sampai permukaannya itu lebih licin dan halus. Kita semprot lagi supaya permukaannya itu lebih padat dengan nantinya, hasilnya supaya lebih maksimal. Kita lakukan penyemprotan dengan berulang. Permukaan potnya itu supaya tidak ada rongga-rongga lagi, rongga-rongga ataupun lubang-lubang. Untuk menutupnya yaitu dengan menyemprotnya itu dengan berulang. Kita tetap ya pakai campuran air dengan deterjen ya, supaya hasilnya itu lebih maksimal. Kita tambahin lagi yang mana kalau ada celah-celah itu kita
tambal dengan semen yang ada. Kita lakukan terus sampai betul-betul ketutup semua, tidak ada rongga-rongga, biar potnya itu kelihatan halus ataupun rapi. Setelah itu kita proses memberi lubang pada pot ini ya. Jangan lupa sebelum pot ini kering kita harus melubangi pot ini memakai pipa-pipa bekas itu. Kita colok saja selagi pot ini masih teksturnya itu masih basah ataupun lembek. Kita lubangi bagian bawahnya memakai pipa ukuran 3/8 itu ya. Kita lubangi pakai pipa tiap sudut ataupun semau kita mau kasih berapa lubang pot ini. Kalau saya ini, kalau sebesar ini saya cukup pakai 6 saja, 6 lubang. Kalau seukuran 60 kali 80 ini saya kasih 6 lubang, cukup sudah untuk sirkulasi airnya.